Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku pengen bikin video sharing. Dan kalian udah tahu kan namanya adalah Ring Ring. Dan untuk episode Ring Ring kali ini ya akhirnya ya aku bikin tips atau sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk kalian. Aku bakal bahas mengenai sesuatu yang berhubungan banget sama skripsi, berhubungan dengan UIN juga gitu, terutama kampus-kampus UIN yang mungkin sistemnya mirip dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi video kali ini aku akan kasih kalian info beberapa referensi yang terpercaya sumbernya dan penjelasannya itu gamblang untuk mencari ayat Al-Quran dan hadis, dan recommended nih menurut aku. Dan pas banget ini lagi pandemi, aku tahu pandemi ini agak menghalangi kita untuk mencari referensi atau buku secara langsung, dimana kalau untuk anak UIN nih ngerjain skripsi biasanya butuh integrasi gitu kan, butuh ayat Al-Quran atau hadis yang diintegrasikan dengan materi dalam skripsi itu sendiri. Apalagi untuk ayat dan hadis itu kan kita nggak boleh ngambil sepotong-sepotong, jadi benar-benar harus dimengerti penafsiran dan terjemahannya seperti apa, terus penyampainya perawi atau periwayatnya itu siapa, itu kan benar-benar harus jelas kayak gitu, nggak boleh sepotong-sepotong. Udah aku coba juga sih semuanya kayak gitu. Yang pertama ada tafsir.web. Kita cari dulu di Google. Pilih yang ini. Nah, jadi tampilannya dari tafsirweb.com ini kayak gini. Jadi langsung ada nama-nama suratnya. Dan ini kalau kita lihat di sini agak lemot nih. Nah, ini dia kelebihan dari tafsir web itu. Jadi ada tafsir berdasarkan topik, ada tafsir berdasarkan serial, terus serba-serbi ini kalau nggak salah itu cerita-cerita nabi-nabi gitu atau hikmah dari Al-Quran yang biasanya diceritain. Ada doa zikir juga, kemudian jadwal sholat, dan ini surat-surat populer. Surat-surat populer ini ada Yasin, Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan Al-Mulk. Ya ini biasanya kita kenal dengan surat Munjiat. Ya untuk tampilan depannya menurut aku standar lah ya, langsung tertera nama surat dan nomor suratnya. Misal kita coba dari Al-Fatihah. Nah di sini bisa kita lihat tulisannya, tulisan Arabnya, dan ada bacaan Latinnya. Kemudian di sini juga ada terjemahan bahasa Indonesia tentunya ya. Dan kalau kita butuh tafsirnya, tinggal klik di sini di nomornya. Nah, muncul di sini tafsirnya. Nah, kelebihannya di sini adalah dia menyediakan penafsiran dari beberapa sumber, nggak hanya satu gitu. Nah, di sini kita lihat ya, ada tafsir Al-Muyassar, kemudian ada dari Al-Mukhtasar, tafsir Al-Madinah, ada Zubdatul Tafsir, itu insya Allah nama kitabnya, tafsir Al-Wajiz, dan di situ juga di sebelahnya kita bisa langsung lihat siapa penafsirnya, insya Allah nggak salah nih ya. Kalau nggak siapa penafsirnya ya penulisnya gitu lah di sini. Jadi udah ada beberapa referensi yang bisa kita pilih, kita mau mengikuti atau menuliskan referensi yang mana.
dan pasti setiap orang kan memiliki pemahaman yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang langsung disimpulkan, ada yang masih satu persatu seperti ini, ada yang dihubungkan dengan surat-surat yang lain kayak gitu. Oh iya, ada tambahan lagi, aku lupa kasih tahu. Untuk terjemahan atau penafsirannya itu takutnya ada yang salah kan. Posisinya itu bukan ini tafsir atau penafsirnya, terus ini isi tafsirannya, tapi apa sih, nama kitab dan penafsirnya itu di sini dan penafsirannya tuh ada di atasnya kayak gitu. Jadi misalnya ambil yang ini ya, Zubdatu Tafsir. Nah, isi penafsiran Bismillahirrahmanirrahim atau ayat 1 itu tadi, Zubdatu Tafsir, itu bukan yang di bawah sini, tapi yang di atasnya sini, kayak gitu posisinya. Dan biasanya kalau kita menulis skripsi pasti butuh banget EndNote dan yang mau dimasukkan ke daftar pustaka kan. Kita di sini udah dapat nama kitab atau nama buku dan juga penafsirnya atau penulisnya. Kita butuh tahunnya nih itu atau tempat terbitnya. Kita bisa cari di sini, tapi sebelumnya kita butuh mengingat nama kitab atau tafsir apa yang kita pakai. Misalkan tafsir Al-Wajiz, kita ingat namanya tafsir Al-Wajiz, kemudian klik di sini, cari di tentang kami. Nah, di tentang kami inilah kalian bisa melihat referensi atau sumbernya secara lengkap kayak gitu. Tadi kita ambil tafsir Al-Wajiz. Nah, ini dia. Jadi ini tafsir Al-Wajiz, kemudian ini nama kitabnya, terus ada penulisnya, dan ada penerjemahnya. Tapi di sini belum kelihatan di mana ininya ya, apa tahun terbitnya. Nah, tenang aja, di sini udah ada PDF version. Biasanya PDF version ini ada yang emang langsung kitabnya dan ada yang berupa kayak cover depan gini aja. Dan ini kalau kayak yang Zubdatu Tafsir ini dia ditampilin cover depan dipisah dengan jilid lengkapnya kayak gitu. Dan inilah yang jadi kekurangan karena nggak semua itu paham gitu kan cara baca kalimat pegon atau kalimat Arab yang tanpa harokat kayak ini. Nah, ini kalau untuk penulisnya udah ada di sini, jadi sama aja gitu, ini versi Arabnya aja. Dan masalahnya di PDF version ini kan kitab aslinya ya yang ditulisin, itu jadi kekurangan juga karena bahasanya ya pakai bahasa aslinya alias bahasa Arab. Tenang aja, masih bisa diakalin dengan cara cari tahu di Google Translate, yaitu bahasa Arab dari tahun dan penerbit itu apa, atau kata ganti kata lain dari penerbit itu apa, dibuat kayak gitu. Dan gak semua buku tafsirnya ini tertulis penerbit dan tahun terbitnya sih. Dan kita coba aja langsung, misal ini tampilan kitabnya kayak gini. Kitab aslinya ini udah sesuai. Ini nih yang aku rada kurang bisa, tulisan apa sih emang yang kitab-kitab itu tulisan Arabnya meliuk-liuk begini, indah banget. Saking indahnya aku rada susah baca, tapi gak apa-apa, aku coba aja. Mataku yang agak ngeblur ini, astagfirullah. Jadi ini tafsir Al-Wajiz sudah sesuai. Dia menafsirkan Al-Quran. Terus, nah ini pengarangnya Al-Ustadz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili, ya udah sesuai kan tadi. Terus ini Darul Fikri. Nah, insya Allah ini tempat terbitnya itu di Darul Fikri, Damashki, Saudi, apa sih ini? Aku nggak bisa kelihatan guys. Kayaknya Damashki. Iya, Saudi ya kayaknya. Nggak tahu deh. Kalian cari sendiri aja. Damashki itu beneran di Saudi apa enggak? Baik, ternyata saya benar-benar sotoy. Jadi tadi itu bacanya bukan Damashki, tapi Damsyik saya. Jadi si Damaskus itu bahasa Arabnya Damsyik, bukan Damashki.
Terus bukan di Saudi atau Saudi ya, tapi di Suriah. Sungguh benar-benar sotoy. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga belajar. Dan mengingat-ingat, terbukti berarti aku pikun. Di Suriah. Oke, berarti ini adalah salah satu kekurangan dari tafsir Al-Wajiz dan juga tafsir web, referensi dari tafsir web, yaitu nggak semua tafsir, buku kitab tafsirnya ini mencantumkan tahun terbitnya gitu ya. Tapi biasanya masih bisa aku akalin dengan cara cari manual di Google gitu. Coba ya, kita cari tafsir Al-Wajiz. Nah, ya. Nah, Damaskus Darul Fikri 1991. Baiklah, ambil saja ini teman-teman. Ya kayak gitulah cara aku kalau misalnya si kitabnya nggak mencantumkan tahunnya, karena ternyata di sini nggak ada mukaddimah atau kata pengantar. Biasanya di kata pengantar itu ada tulisan lengkapnya mengenai referensi, terus kata-kata dari penulisnya itu kayak gitu. Tapi di sini malah langsung isi tafsirnya gitu. Dan coba di yang lain itu, nah ini seperti tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh, ini benar-benar lengkap, penerbitnya siapa dan di mana, penerbitnya di mana, terus ada tahun terbitnya, bahkan juga ngasih cover depannya. Ini lebih enak ya. Ini tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh, tuh kan enak ya tulisannya kok gede-gede kayak gini. Ini jilid 1 katanya. Nah ini tahun terbitnya, insya Allah yang ini 2015 Mim itu Masehi maksudnya, yang ini 1436 Hijriah. Nah ini tahun terbitnya. Nah kalau kitabnya kayak gini kan enak ya PDF-nya. Nah di sini kan kalian bisa lihat di sini tuh biasanya, tapi kan tiap kitab beda-beda juga. Jadi ya sudah aku beri tipsnya, kalau misalnya kalian nggak nemu penerbitnya atau tahun terbitnya, tinggal cari aja nama di Google gitu. Kita sungguh dipermudah hidup ini sekarang teman-teman. Nah aku juga mau ngasih tahu sebenarnya, tapi lupa kenapa tadi aku suruh ingat nama kitabnya, tapi ternyata malah aku cari manual. Jadi misal nih kayak tafsir Ibnu Katsir nih, kita ingat bahwa yang kita ambil adalah tafsir Ibnu Katsir, kalian bisa tekan Ctrl F, klik Ibnu Katsir, tuh langsung ketemu kan. Jadi itu lebih ringkas gitu, lebih cepat dibanding nyari manual kayak tadi. Kebetulan si tafsir Al-Wajiznya memang di atas jadi enak ya, tapi kalau udah banyak banget sampai ke bawah bisa kelewat tuh dan memperlama. Jadi aku biasa pakai Ctrl F, cepat nih tafsir Ibnu Katsir gitu. Kita sekarang bisa beralih ke yang lain. Ada tafsir Kemenap RI juga. Kita lihat, kita coba tafsir berdasarkan topik misal. Tapi sayangnya nggak ada ininya ya, nggak ada kolom pencariannya. Biasanya kalau nggak ada kolom pencarian berarti ya agak terbatas ya tafsir berdasarkan topiknya. Terus kita coba cari yang berdasarkan serial. Oh ini berarti tafsir berdasarkan beberapa ayat atau surat-surat yang mungkin umum atau sering ditanyakan atau spesial gitu. Biasanya surat Al-Kahfi ayat 1-10, Maryam ayat 1-11, Toha 1-5 kayak gitu ya. Gampang juga, kalian bisa cari tahu sendiri sisanya. Nah ini untuk serba-serbi, ternyata bukan cerita nabi-nabi guys tapi lebih ke pengetahuan tambahan yang berhubungan dengan Al-Quran kayak gitu.
kembali lagi sotoy. Jadi sebenarnya kenapa aku sotoy ini mungkin mess up gitu isi kepalaku, karena sebenarnya materi ini udah aku siapkan saat aku ngerjain skripsi, which is udah tahun lalu guys. Aku udah siapin ini tapi nggak sempat aku bikin, nggak tahu, masih belum ada moodnya gitu untuk bikin yang ini kayak gitu. Dan lebih banyak ditanyain yang duluan itu yang cara kirim skripsi ke tesis kayak gitu. Baik, langsung kita rangkum dan kelebihan dari tafsir web ini ya. Kalau kelebihannya, tampilan depannya ya standar, terus ada kontak personnya untuk mungkin tanya-tanya kalau ada yang nggak dipahamin, terus ada juga bacaan latinnya yang mempermudah untuk yang pengen atau masih belajar baca Al-Quran, jadi mungkin butuh bacaan latin. Terus ada terjemah bahasa Indonesianya, terus pilihan tafsirnya itu banyak yang bisa dilihat juga penulisnya, kitabnya, dan tahun terbitnya. Tapi kekurangannya ya itu tadi, nggak semua tafsir yang ada itu dituliskan penerbit dan tahun terbitnya, jadi harus melihat cover kitab aslinya, dimana cover kitab aslinya kan pakai bahasa Arab. Dan tapi aku udah share tadi gimana ngakalinnya dan cari tahunya. Terus menurut aku yang jadi kekurangan juga adalah itu font Arabnya. Di sini font Arabnya pakai yang seperti Quran Madinah. Menurut aku kenapa itu jadi kekurangan, karena di beberapa kondisi nggak semua itu lancar pakai font Quran Madinah gitu kalau ngebacanya. Jadi yang biasa atau banyak beredar di Al-Quran atau standar di Indonesia itu biasanya Al-Quran dengan tulisan, aku lupa istilahnya gimana, pokoknya ada perbedaan font gitu loh, yang bisa dilihat perbedaannya itu dari harokatnya gitu. Dan bisa menyulitkan menurut aku untuk yang masih belajar Al-Quran kalau saya pakai font Quran Madinah. Jadi kedepannya semoga aja tafsir web ada pilihan bacaan fontnya gitu, biar yang belajar Al-Quran lagi belajar lebih mudah juga gitu untuk memakai tafsir web. Nah, untuk selanjutnya ada Quran Kemenat. Ini adalah website resmi insyaallah dari Kementerian Agama di Indonesia. Klik aja yang ini. Nah, oke. Jadi ini tampilan berandanya dari Quran Kemenat. Nah, kalau dilihat dari tampilannya ini, menurut aku ini bagus banget karena bisa memudahkan pencarian surat yang kita mau. Di sini juga malah udah dicontohin cari suratnya atau referensi dengan ini 2.100. Mungkin ini maksud adalah surat keberapa dan ini ayatnya kayak gitu. Di sini juga langsung ada surat-suratnya kalau bahasa Arab dan Indonesianya. Terus di sini justru dijelaskan juga satu surah itu ada berapa ayat, terus arti nama surahnya apa, ini surat keberapa, ya kayak gitulah. Bagus ya. Nah, ini mau coba cari surat An-Nisa. Bisa muncul kayak gini teman-teman guys. Tinggal dipilih aja mau ayat berapa. Misal kalau cari ini seperti contoh ini, kedua itu Al-Baqarah ya. Ini cari yang ayat 10. Nah, benar teman-teman. Jadi memang prosesnya agak
bagus lagi sih. Tapi kayaknya di sini nggak bisa deh. Coba ya, kesehatan. Kan bener nggak ketemu. Jadi nggak bisa ya, ini cuma untuk penelusuran berdasarkan nama surah, ayat atau nomor surah dan ayatnya. Tapi udah bagus sih. Selanjutnya di sini ada aplikasi Android, jadi ternyata bisa kita download. Ada aplikasinya tersendiri untuk Quran Kemenak ini. Dan mari kita coba ini ya, Anaga. Ya, tampilannya kayak gini. Menurut aku bagus, standar. Terus font yang dipakai itu juga standar seperti Al-Quran Mushaf Indonesia. Di sini juga ada artinya, dan juga di kolom sini bisa kita lihat bisa di play. Jadi ada pembacaan suratnya itu atau ayatnya. Ini bisa di copy, ada tafsirnya, terus bisa di share juga ke WA, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Terus ada kolom page. Nah, page ini adalah tampilan seperti Al-Quran sesungguhnya atau mushaf sesungguhnya kayak gitu. Di sebelah sini ada kalimat permulaan surat, dan ini nama suratnya. Ini membantu banget menurut aku untuk yang menghafal Al-Quran. Biasanya kan butuh ya kalimat awal satu suratnya itu. Selanjutnya beralih ke tafsir. Nah, tafsirnya ini ternyata ada yang secara terperinci dan ada juga yang ringkas ya, dan semuanya memang penafsiran dari Kemenak itu sendiri. Sisanya bisa kalian coba-coba sendiri. Ada fitur apa aja di situ, dicek di berbagai sisi lah ya intinya. Oke, jadi aku simpulin untuk quran.kemenak.go.id ini kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya dulu, yang pastinya ini insya Allah web resmi dari Kementerian Agama Indonesia, dan otomatis kalau dari Kemenak udah pasti ada ulama yang berada di belakangnya juga itu. Terus ini memakai font standar dan insya Allah lebih nyaman juga untuk dibaca, terutama untuk yang masih belajar baca Al-Quran atau masih kurang lancar bacanya, karena fontnya itu lebih familiar. Kemudian tampilannya juga oke dan memudahkan pencarian surat yang kita mau sekaligus ayatnya, dan juga di sini dikasih tahu contohnya ya gimana cara cari suratnya itu. Terus ini juga bisa nampilin ayat seperti tampilan Quran asli gitu, yang lebih nyaman untuk bagi kita baca Quran di mana aja, yang di page tadi itu ya, karena bentuknya seperti Quran sesungguhnya dan Quran pojok gitu ya. Kalau kalian tahu ada Quran yang bukan pojok, maksudnya Quran pojok ini Quran yang apa ya, ayatnya itu ujung ayatnya itu benar-benar berakhirnya tuh di pojok
halaman gitu. Jadi ada beberapa Al-Quran yang dia ayatnya belum selesai sampai akhir, tapi kepotong gitu. Jadi akhir ayatnya itu masih ada di halaman selanjutnya. Nah itu kan kadang agak menyusahkan untuk yang membaca Al-Quran gitu. Jadi dia ini pakai Quran pojok yang terstandar gitu ya di Indonesia. Terus ini juga bisa play bacaan Al-Quran, dan ada juga penafsiran versi ringkas dan versi detailnya, tapi ya cuma satu sumber itu aja. Dan yang jadi kekurangannya untuk penulisan daftar pustaka. Kenapa aku bilang kayak gitu ya, karena nggak semua peraturan itu membolehkan referensi yang diambil dari web atau dari lembaga yang nggak ditulis jelas gitu, atau nggak diketahui siapa penulisnya. Di sini kan nggak benar-benar dicantumin penulisnya itu, misal Kemenak yang siapa, kan Kemenak itu kan ada susunan anggotanya kayak gitu kan. Nah itu aku soalnya kurang disarankan untuk nulis skripsi itu nulis ENOT atau daftar pustakanya itu Kemenak gitu aja tuh nggak diperbolehkan. Tapi ya nggak tahu ya, itu kebijakan masing-masing pembimbing atau dari kampus mungkin ya. Ya kayak gitu sih yang untuk Quran Kemenak. Teman-teman ya, kalau misalnya nanti suaranya kurang jelas atau masih kekecilan, aku udah mulai capek pakai headphone atau headset ini, telingaku udah sakit banget gitu. Dan aku juga nggak mau ini makin molor dan tunda-tunda terus, jadi aku lanjutin untuk rekomendasi selanjutnya, yaitu ini dilihat ya, namanya quranweb.id. Kalau dilihat dari berandanya ini, dari tampilan awalnya, sebenarnya aku kurang suka sih, kayak ya biasa aja gitu. Ini ada kolom pencarian, which is oke lah ya, tapi tampilannya apa ya, kayak sedikit kurang menarik gitu, kayak bener-bener flat ya gitu. Dan di sebelah sini udah ada nomor surat keberapa, terus ini nama suratnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, terus jumlah ayatnya. Kalau di sebelah sini ini fitur-fiturnya, ada terjemahan, ada mode malam. Mungkin ini untuk mempermudah yang pakai Android atau HP ya. Ini kan aku bukanya soalnya di laptop gitu, jadi biar matanya nggak sakit. Terus ada terakhir dibaca, ini fitur untuk ini sih, apa namanya, membatasi atau ngasih tanda yang ayat yang udah kita baca gitu, kita sampai mana. Jadi misalnya kita mau baca ulang, kita tinggal klik itu, nanti nggak perlu cari-cari lagi gitu. Misalnya kita lupa kita sampai mana bacanya kayak gitu. Ini ada audio murotalnya dengan pilihan seperti ini. Terus ini insya Allah mungkin suara atau pembacanya ya, koriknya, nama koriknya, oh bisa dipilih juga. Oh ternyata ada Syekh Abdurrahman As-Sudes dan Mahmud Khalil Al-Husari dan Syekh Miswari Rashid. Masih susah ya namanya. Terus ada ini tentang ini juga dan gitu, akan gitu ya. Ya udah, tidak usah berlama-lama, mungkin langsung coba aja ya ayatnya. Misal Al-Fatihah aja lah yang paling gampang. Tampilannya list seperti ini. Nah ini ada kekurangan dan kelebihannya menurut aku. Kalau untuk enak dibacanya bagi aku nih ya, memang lebih enak yang tampilannya itu seperti Al-Quran sesungguhnya, atau yang ayat per ayatnya itu udah jadi satu halaman kayak gitu. Jadi bukanya tuh per halaman. Kalau per list begini malas aja scroll sih kalau aku. Tapi mungkin ini bakal lebih menguntungkan untuk yang mungkin terbatas penglihatan atau kayak minus kayak gitu. Itu lebih enak ya, karena fontnya ukurannya jadi kelihatan lebih besar, terutama kalau di HP lebih enak dibacanya kayak gitu dibanding yang kalau bentukannya per halaman kayak gitu. Kalau per halaman otomatis kan jadinya kecil ya kalau dilihat pakai HP, dan nggak semua itu kadang bisa di zoom gitu kalau udah bentuknya per halaman kayak gitu sih. Dan ini juga simbol-simbolnya ini apa nih, oh ini kembali ke atas, jadi kita nggak perlu scroll terlalu jauh kan. Satu surah tuh ada yang kadang sampai ratusan gitu kan. Nah itu misal pengen balik ke ayat paling awal bisa tekan ini mungkin,
Ini juga ada play murotalnya Bismillahirrahmanirrahim. kayak gitu. Terus ini yang tadi untuk menandai akhir dibaca, nah nanti bakal ada kayak gitu. Dan ini letak tafsirnya kalau salah, ya benar, tafsir ayatnya. Jadi di sini aku sukanya ya font yang dipakai itu yang standar, yang lebih familiar ya untuk kita. Di situ bagus, dan ini langsung udah ada terjemahannya, dan kita coba lihat tafsirnya seperti apa tampilannya. Oh, ternyata tafsirnya ini tafsir dari Kemenak ya, dan langsung ada hadis Nabi. Ada riwayatnya juga, udah jelas, dan cerita-ceritanya gitu, dan ada hikmahnya juga. Nah, ini menurut aku mungkin ini ya yang kelebihan dibanding yang lainnya. Jadi dia langsung dalam satu kali klik aja itu udah langsung ada tafsir, ada tafsir Al-Quran, ada tafsir Al-Quran, terus ada hadisnya, langsung ada penjelasannya, dan hikmahnya gitu ya, hikmah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Menurut aku itu bagus, dan juga sumbernya di sini langsung ditulis, dia ngambilnya dari aplikasi Quran Kementerian Agama Republik Indonesia kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih dengan yang kemenak.go, tapi mungkin bedanya kalau Kemenak yang dari Kemenak tadi itu masih terpisah ya gitu, dan kayaknya seingat aku tadi nggak ada hadisnya nggak sih, cuma ada tafsir doang. Jadi mungkin ini lebih bagus sih gitu, lebih apa ya, lebih ringkas gitu. Terus kita coba balik lagi ke tadi, atau kita coba ini ya, coba pakai search engine-nya yang ini. Oh, mungkin ini juga menjadi salah satu kekurangannya ya, ini dia cuma bisa nyari berdasarkan suratnya aja, jadi untuk ayatnya nggak bisa, harus tetap scroll sendiri, dan ini nggak bisa nyari berdasarkan topik yang kita pengen cari gitu, atau berdasarkan terjemahan ayatnya kayak gitu teman-teman. Ya, kayaknya udah nggak ada lagi ya, karena nggak terlalu banyak fitur juga. Langsung aku simpulin aja kekurangan kelebihannya. Jadi untuk kelebihannya, tampilannya ya standar lah ya, dan preferensi aja. Kalau aku sih kurang menarik untuk aku, tapi untuk yang lain mungkin yang kurang suka terlalu banyak warna, ini masih terbilang oke. Fontnya standar dan lebih mudah untuk dibaca. Terus bisa nandain bacaan, ada fitur itu, ada tafsir dan hadis, lebih ringkas, dan bisa di play juga atau dengerin bacaan ayatnya. Ada mode malam, terus tafsir dan hadisnya ini udah ada di satu halaman, dan ada fitur juga kembali ke ayat awal, dimana untuk kembali ke ayat awal ini tadi yang udah aku sebutin, belum ada yang punya ini ya, fitur kayak gini gitu. Dan untuk kekurangannya ya seperti barusan aku sampaikan, kalau search engine-nya cuma bisa melalui soal aja, terus nggak bisa berdasarkan topik, dan ya ini masalah juga untuk penulisan daftar pustakanya sama aja gitu, seperti kemenak.go, agak susah ya mau nulisnya, kecuali ya kalau aturannya nggak apa-apa nulisin alamat webnya kayak gitu. Ya itu sih menurut aku untuk quranweb.id. Oke, terus ini website selanjutnya yang aku rekomendasiin. Namanya Qur'ano, Multilingual Quran Online, atau ya bisa dilihat di sini alamatnya qurano.com. Nah, ini aku lebih lama nemuin website ini. Pokoknya waktu itu kayaknya kebetulan aja atau iseng ya, aku lupa nemuin si Qur'ano ini. Jadi Qur'ano ini satu-satunya kayaknya ya di antara beberapa website lain yang aku rekomendasikan yang punya fitur banyak bahasa. Jadi berdasarkan terjemahannya, tafsirnya itu ada fitur yang menggunakan beberapa bahasa, dan memang untuk pertama kali yang dimunculkan di berandanya ini pasti bahasa Inggris, tapi nanti bisa diubah jadi bahasa yang lain, dan tentu aja bahasa Indonesia ya, ini ID atau Indonesia kode kita. Dan
ini menurut aku bagus sih. Semisal nih kalian ada di luar negeri mungkin, atau ada pertukaran pelajar, atau kalian ada bawain pidato atau juga MC gitu, butuh multilingual gitu ya, atau ada tamu-tamu yang dari berbagai negara, kalian bisa cari referensi dari siquranu.com ini, karena dia pakai terjemahan dan tafsir yang pilihannya tuh banyak banget, nggak hanya dari segi bahasanya tapi referensinya juga banyak nih ya. Misal kita pakai bahasa Inggris dulu lah misalnya ya, dan secara tampilan juga menurut aku ini oke ya, standar aja lah gitu. Dan juga tentu aja di sini ada search engine-nya, cuma search engine-nya ini hanya bisa berdasarkan surat aja, nggak bisa kata kunci kayak gitu. Kita coba yang Al-Fatihah ini aja ya. Nah, ini juga yang membedakan dengan website yang lain. Dia ada kelebihan di terjemahan per potongan kata gitu, per kata ya, atau per kalimat. Jadi ini bisa menambah pengetahuan bagi yang pengen belajar makna dalam satu ayat itu, per kalimatnya itu ayat artinya tuh apa kayak gitu. Dan ini kita lihat tafsirnya seperti apa. Wow, benar-benar banyak kan pilihannya. Ini menyenangkan sih menurut aku. Nah, di sini bahkan juga dijelaskan ada pendapat bahwa kan kalau ayat 1 itu kan dalam surat Al-Fatihah memang bismillah ya. Dan di sini ada pendapat ada ayat tertentu yang tidak diperbolehkan baca bismillah, dan ini juga dijelaskan berdasarkan pendapat imam atau ibnu siapa aja gitu. Bagus sih, benar-benar bagus ini. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Berarti ini juga berdasarkan hadisnya juga ya, nggak hanya penafsiran aja. Tuh, banyak banget. Bagus banget. Kayak gitu. Dan tentu aja ini juga dilengkapi dengan bacaan Latinnya. Ini benar-benar bagus ya teman-teman. Kemudian ini bisa dipilih juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terus kita coba kalau bahasa yang lain ya, misalnya bahasa Indonesia. Dengan surat dan ayat yang sama. Wah, beda ya tampilannya sama yang tadi. Kalau yang Inggris tadi cuma menampilkan ini seperti ini, tapi untuk yang Indonesia ada yang versi nyambungnya langsung, dan bisa dilihat bahwa tampilan ayatnya atau tampilan font yang dipakai itu yang standar, yang lebih familiar gitu. Nah, ternyata bedanya dengan yang bahasa Inggris, tafsir yang digunakan itu lebih banyak bahasa Inggris ya dibanding yang Indonesia. Yang Indonesia dia pakai yang udah dari Kemenak, tafsir ringkasnya, lengkapnya. Seperti itu. Ada tafsir Ibnu Katsir, Al-Jalalain, dan juga Ibnu Syihab. Bagus banget ya. Ini tadi bahasa-bahasa yang tersedia, ada bahasa Arab, Bengali, ini gimana bacanya nggak tahu, bahasa Inggris, Rusia, Turki, dan Urdu. Dan untuk fitur yang ini, ini adalah fitur untuk mengetikkan nama suratnya, kayak itu.
fitur tambahan lainnya. Jadi ini standar aja. Ya, kesimpulannya mungkin ini kurang lebih mirip sih dengan yang Quran tadi untuk kelebihan dan kekurangannya. Cuma yang ini tambahan kelebihannya ya ada terjemahan per kalimat, kemudian multilingual juga, dan ada lebih banyak pilihan tafsir yang digunakan seperti itu. Sedangkan untuk kekurangannya, search engine-nya cuma bisa surah dan agak sulit untuk menuliskan di daftar pustaka atau END-nya ya, karena kurang jelas aja gitu dia ambilnya dari buku atau kitab yang mana, seperti itu. Selanjutnya ini ada tafsirku.com. Ingat-ingat ya alamatnya ini. Ini aku nggak tahu baca yang benar itu tafsirki atau tafsirku, tapi aku lebih nyaman tafsirku.com. Jadi tafsirku atau tafsir Quran mungkin ya kepanjangnya, kurang tahu juga aku. Dari sini ini memudahkan banget sih. Dari dari tampilan awalnya aja ini memudahkan aku banget untuk mendeskripsikan website ini, karena nggak ada bagian yang tertutup atau semuanya benar-benar tertera secara detail apa yang bisa kita lakukan atau manfaat yang bisa kita dapat dari website ini gitu. Benar-benar terpampang semuanya di beranda ini. Kayak ini kita bisa cari ayat Al-Quran, ada hadis, doa, ada cerita hikmah juga, ada tilawah per ayat, mushaf Madinah, fatwa DSN. Ini aku lupa ya, fatwa DSN ini mengenai apa, nanti kita coba lihat. Terus ini kerjasama, mungkin yang masuk kerjasama itu yang berkontribusi dalam penafsiran, baik dari desain web atau dari pencarian sumber-sumbernya, atau ada tanya jawabnya juga. Biasanya kayak tanya jawab apa nih misalnya Basu Masail mungkin ya, itu mungkin ya ada di fatwa DSN ini. Dan juga ada tempat donasi, wow banget kan. Terus ini ada cari topik, di mana website sebelum-sebelumnya itu nggak ada kelebihan di cari topik. Nah, bisa kita lihat di sini tafsir Al-Quran online, bisa cari berdasarkan topik, berdasarkan terjemahannya, berdasarkan nama surat, ayat atau hadis. Nah, berarti ini lengkap banget kan. Terus kalau kita lihat ke bawah, nah ini ya, di sini udah dijelaskan juga apa kelebihannya dari website ini, dan bahkan ini juga bisa kita download di Google Play, di Play Store teman-teman. Terus ini kelebihannya, tafsir sekejap mata, dapatkan tafsir yang kamu cari saat ini juga langsung di tafsir.com tanpa harus buat kitab tafsir halaman demi halaman, itu kelebihannya. Terus bisa share tafsir ayat yang disukain dan mendiskusikan bersama teman atau partner. Terus ini juga bisa tilawah online. Jadi manfaat tilawah online atau play bacaan ayatnya itu bisa juga membantu mungkin ya bagi yang masih belajar baca Al-Quran dalam segi fasohah atau tajwidnya kayak gitu, panjang pendeknya. Jadi tanpa guru mungkin ada gitu sedikit bantuan dari tilawah online ini kayak gitu, gimana cara baca yang benar gitu. Dan ini juga benar-benar detail sih, aku benar-benar suka nih copyrightnya dari tahun ini. Terus ini benar-benar jelasin sebuah search engine khusus tafsir Al-Quran dan hadis untuk memudahkan umat Islam mencari dan memahami tafsir ayat Al-Quran dan hadis. Jadi benar-benar visi misinya jelas di sini, dibuatnya juga oleh siapa juga ini jelas gitu ya. Ini menyenangkan banget sih, gimana, recommended kan? Langsung kita coba ya gimana performanya. Nah, ternyata ini nggak bisa diklik ya teman-teman. Jadi ini cuma mungkin memudahkan atau sebagai contoh apa aja yang bisa kita cari gitu. Jadi ini mungkin panduan aja karena nggak bisa diklik. Kita ngekliknya di sini bisa nyari. Misal nih kita mau cari tentang kesehatan ya. Nah, ini dia performanya. Menyenangkan banget. Di sebelah kirinya sini udah kita dimanjakan juga ada saran kata kunci yang paling sering dicari itu ya. Wah, ini benar-benar memudahkan banget sih. Ya Allah, terima kasih untuk yang buat ini. Nah, tadi kan cari tentang kesehatan. Di sini benar-benar dikasih beberapa pilihan tafsir berdasarkan suratnya. Jadi terjemahan kata kesehatan atau tafsir tentang kesehatan itu ada di ayat dan surat mana aja. Ada Sofat ayat 42, Hud ayat 9,
Al-Anfal ayat 53, Al-Isra, Al-Fusilat. Pokoknya banyak banget di sini. Kalian tinggal pilih mana yang paling sesuai atau cocok. Dan ini pasti berguna banget untuk yang misal kita nggak tahu nih ayat berapa dan surat apa yang berhubungan dengan kesehatan gitu, kesehatan yang kita jabarkan di skripsi kita kayak gitu. Mungkin juga misal kepengen cari tahu tentang jahe gitu, oh ayat yang bahas tentang jahe ini ada di ayat mana ya kayak gitu. Misal sebagai contoh kita ambil yang paling atas aja ya, ini tinggal diklik. Nah, ini dia tampilannya. Jadi tentu aja ada ayatnya. Di sini juga ada terjemahannya. Nah, ternyata ini nggak ada kata-kata kesehatan sama sekali. Tunggu dulu, kita bisa lihat di tafsirnya. Dan ternyata di sini tafsirnya yang disediakan ada 2 tafsir ya, ada tafsir Jalalain dan tafsir Quraisy Shihab. Dan ada juga diskusinya. Nah, terus bisa kita lihat, oh ternyata di sini kata kesehatannya itu di penafsirannya. Nah, jadi itu pentingnya teman-teman. Suatu ayat itu nggak bisa kita tafsirkan secara bebas. Jadi yang bisa menafsirkan itu adalah orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu sangat tinggi gitu, benar-benar paham bahasa Arab, ilmu nahwu sorofnya, ilmu tentang Al-Quran. Pokoknya banyak banget di situ. Jadi itu juga yang penting banget gitu untuk cari sumber yang benar-benar terpercaya mengenai penafsiran Al-Quran gitu. Karena bahkan penafsiran Al-Quran ini banyak banget yang menafsirkan gitu. Ada berbagai sudut pandang kayak gitu. Jadi ini tafsir Jalalainnya, ini tafsir Quraisynya, lebih simpel ya. Dan ini diskusinya. Nah, ini diskusinya rupanya adminnya yang menuliskan. Itu yang berkontribusi tadi itu rupanya. Dia menjelaskan ayat itu mungkin apa yang dimaksud penafsiran itu seperti apa. Ini diskusinya bagus sih menurut aku. Dan kalau misalnya ini dari ayatnya ini kurang cocok dengan materi skripsi kalian, ya tinggal balik aja gitu, cari di rekomendasi ayat dan surat lainnya kayak gitu. Ini banyak banget ya penawarannya, menurut aku bagus sih. Nih hygiene berhubung banget dong baru sains ya. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Itu berhubungan banget ya dengan kesehatan pencernaan utamanya, kesehatan pencernaan. Sekarang kita coba cari berdasarkan surat atau ayatnya ya. Misal surat Al-Anfal. Nah, ternyata hasil pencarian Al-Anfal ini mungkin yang ditanda-tandai ini yang sering dipertanyakan atau dicari gitu di mesin penelusuran atau search engine-nya kayak gitu. Ya pokoknya menurut aku search engine ini penting banget gitu dan sangat memudahkan. Jadi kita langsung juga bisa beralih ke yang ini ya, ke Al-Quran gitu. Nah, di sini ada indeks suratnya itu berdasarkan surat, juznya, dan temanya tuh kan. Bener-bener dimanjain banget di website ini. Nah, di sini salah satu kelebihannya juga selain ada nama ininya ya, nama suratnya, ada
arti nama suratnya dan juga diturunkannya di mana gitu. Ada yang di Mekah dan ada yang di Madinah. Jadi kan mungkin ada beberapa yang mempertanyakan surat ini diturunkan di mana gitu. Surat ini diturunkan di Mekah atau Madinah kayak gitu. Mungkin ya kan ini juga siapa tahu selain teman-teman yang kerjain skripsi ada juga yang pengen tahu gitu website atau aplikasi yang bisa digunakan untuk memudahkan gitu mendalami atau belajar Al-Quran gitu teman-teman. Sekarang misal kita coba berdasarkan surat ya. Nah, penampilannya seperti ini. Kalau pencarian suratnya di sini udah dijelaskan dia ada berapa ayat, terus surat keberapa, dan ini termasuk diturunkan di mana gitu. Coba apakah ini performanya sama dengan yang lain? Oh, kalau diklik sini mungkin bisa langsung muncul ya penafsirannya. Oh, benar teman-teman. Jadi kalau diklik di sana langsung bisa muncul penafsirannya. Tafsir Jalalan dan Tafsir Quraisyah. Untuk sekarang kita coba cari berdasarkan jusnya. Wow, jus berapa ya? Jus 10 deh. Ternyata jus 10 itu adalah surat Al-Anfal. Surat ke-8 ayat 75 dan diturunkan di Madinah atau istilahnya itu Madaniyah teman-teman. Nah ini ternyata di Al-Quran termasuk halaman ke 182. Oh ternyata kalau dari juz itu pencarian berdasarkan juz menampilkan ini ya, menampilkan seperti Al-Quran yang sesungguhnya kayak gitu. Tapi kalau dilihat-lihat dari fontnya ini Mushaf Madinah ya, mushaf atau font yang kurang lumrah atau mungkin beberapa orang kurang familiar gitu dengan tulisan ini. Kenapa kurang familiar? Contohnya seperti ini, kita lihat di harokatnya ya untuk mengetahui perbedaannya dengan Quran yang familiar di Indonesia. Nah ini bisa dilihat di kalimat awal nih ya, wa'lamu annama, paham nggak maksudnya? Jadi biasanya kalau ada huruf mat bertemu dengan hamzah itu kan seharusnya ada kumisnya gitu. Ngerti kumis gak sih? Layar. Nah seperti ini yang menandakan itu harus dibaca panjang gitu teman-teman. Tapi di sini tuh nggak ada tandanya. Artinya apa? Mushaf Madinah itu lebih diperuntukkan untuk yang benar-benar udah lancar baca Al-Qurannya gitu teman-teman. Karena kalau nggak kayak gitu, ini kalau yang masih belum paham gimana cara baca yang benar atau tajwidnya dalam baca Al-Quran, ini pasti dibacanya seperti biasa kayak wa'lamu annama ghanimtum. Nah padahal itu salah gitu cara bacanya. Di sini harus dibaca mat gitu ya, kalau nggak salah mat jaiz mufasil hukumnya. Kalau aku salah bisa mohon dikoreksi. Terus yang lain lagi biasanya ini ya huruf lam alifnya. Nah ini biasanya lam alif bentuknya nggak seperti ini kan. Nah aku khawatir kalau untuk yang belum lancar baca Al-Qurannya, untuk baca lam alif seperti ini ntar bingung nih cara bacanya bagaimana gitu. Terus seperti ini juga lafaz Allah ini pasti kadang beberapa ada yang bingung ini dibaca lillahi atau Allah atau gimana karena nggak ada harokatnya ya kan. Nah kayak gitu. Jadi itu sih kekurangannya kalau menggunakan mushaf Madinah. Semoga aja nanti next perkembangannya untuk tafsirku.com ini bisa ya ada font atau mushaf yang berstandar atau yang lebih familiar di Indonesia kayak gitu. Tapi menurut aku kalau untuk anak UIN insya Allah semuanya pasti bisa dong ya baca Al-Quran dengan lancar. Dan kalau kayak gitu mungkin permasalahan font atau tulisan mushaf Madinah bukan lagi jadi masalah gitu ya. Hal ini bermasalah mungkin untuk yang masih belajar atau kurang lancar baca Al-Qurannya. Sekarang kita
kita coba ke pencarian berdasarkan tema ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita bisa langsung beralih ke kesimpulan dari tafsirku.com. Jadi kelebihannya dari tafsirku.com ini, yang pertama itu tampilannya memudahkan pengguna seperti yang awal aku ceritain. Terus fiturnya lebih banyak, kayak dilengkapin ada sharing dan diskusi online tadi, terus ada layanan tilawah online-nya, fatwa DSN yang berasal dari MUI tentang hukum-hukum dan materi fikih gitu. Terus ada tempat donasi juga, ada tafsir Quran berdasarkan tafsir Jalalain dan Quraisy Shihab. Terus ada indeks yang berdasarkan surat, juz dan tema, indeks pencarian tadi yang Al-Quran itu. Dan diperjelas juga madaniyah dan makiyahnya. Terus ada hadis juga berdasarkan beberapa imam, ada doa-doa, cerita hikmah, mushaf Madinah yang memudahkan kita untuk membaca Al-Quran di mana aja. Terus ada sumber kontennya, tim kreatifnya siapa, dan kontak personnya jelas gitu ya, untuk mungkin menanyakan ketika ada kesulitan pemakaian aplikasi mungkin ya. Dan di sini kekurangannya yaitu ini referensinya kurang jelas gitu teman-teman, karena kita kan nggak mungkin ya langsung menuliskan nama tim kreatifnya gitu. Jadi kalau deskripsi kan pasti butuh endnote atau daftar pustaka yang pernah aku jelaskan di awal tadi. Mungkin bisa kita menuliskan ini adalah riwayat atau hadis Imam Bukhari misalnya kayak gitu. Nah tapi kan itu kita perlu nulis gitu, kayak tafsir juga tadi tafsir Jalalain atau tafsir Quraisy Shihab. Nah misal kita ambil dari tafsir Quraisy Shihab ya, tafsir Quraisy Shihab itu diambil dari referensi yang mana, atau diambil dari bukunya Quraisy Shihab yang mana kayak gitu. Itu kan harus jelas ya kalau di deskripsi, nggak bisa cuma nulis ini riwayat siapa, ini ngambil ayat dan terjemahan atau tafsir dari mana, benar-benar harus jelas kitabnya apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya berdasarkan dari pembimbing itu memperbolehkan, atau misalnya langsung mencantumkan alamat web ini, ya nggak apa-apa kayak gitu. Dicoba aja. Dan mungkin bisa diatasi juga misalnya dengan menghubungi kontak person gitu ya, bisa juga melalui kontak personnya ya, dicoba aja gitu. Sekarang kita sudah berada di rekomendasi yang paling terakhir. Tapi untuk rekomendasi yang paling terakhir ini khusus untuk cari hadis aja. Nah ini dia tampilannya, bisa dilihat juga alamatnya, ini alamat webnya. Secara tampilan memang aku kurang suka ya, ini basic banget. Cuman nggak bisa kita pandang sebelah mata, karena ini tuh selain ada search engine-nya kayak gini, dia itu search engine-nya bisa dicari berdasarkan nama kitab, dimana pilihan kitabnya itu ada 55 judul, banyak banget ya, referensinya banyak. Terus ini bisa mencari berdasarkan topik atau tema hadis yang pengen kita cari, berdasarkan kitabnya juga. Bahkan kalau kalian kopas nih satu hadis dalam bahasa Arab, itu bisa ketemu di sini juga kayak gitu. Misal kita cari tentang ilmu ya, nah kan banyak banget, bahkan di sini udah dipisah-pisahin berdasarkan nama kitabnya, terus jumlahnya per kitabnya itu ada berapa, dan nomor hadisnya itu juga udah jelas banget di sini. Banyak banget. Dan kelebihannya juga di sini juga udah ada petunjuk pencariannya yang kalian bisa baca untuk memudahkan kalian untuk menggunakan website ini kayak gitu. Mungkin kita coba yang dari Sahih Bukhari. Aduh, mana nih dia? Ini ya, kitab Sahih Bukhari. Nah banyak banget, bahkan masih dilengkapin ini ya, ada cari teks dalam kitab, cari nomornya kayak gitu. Ini benar-benar memudahkan untuk aku.
Oh, ini selanjutnya. Sebelumnya kayaknya, ya sebelumnya. Ini ayat tadi. Ya, jadi ada sebelum dan sesudahnya kayak gitu. Wow, banyak banget. Nah, ini tersambung ke yang langsung bahasa Arabnya malah ya. Pencarian hadis dengan bahasa Arab. Wah, fiturnya justru kalau yang di bahasa Arab itu lebih banyak nih ya. Ada yang Al-Quran juga. Wah, aku makin pusing nih, aku nggak ngerti soalnya. Mushaf, Qori, ada kalimatnya juga. Wah, ini untuk anak BSA ini cocok banget ini ya. Oke. Wow, makin jadi makin nggak ngerti aku nih. Justru yang pakai bahasa Arab ini aku malah suka ya tampilannya, tapi masalahnya ini aku nggak bisa gunainnya karena aku belum lancar bahasa Arabnya juga, masih kayak banyak mengira-ngiranya nih kalau aku. Aduh, coba balik aja lagi deh. Terus kita coba yang ini. Oh, kita lihat sini. Ini kamus bahasa Arab ya. Oh my god. Wah. Ya, ini seperti itulah ya. Sebenarnya fiturnya tuh banyak, cuma akulah ya yang kurang paham gimana pemakaiannya kayak gitu. Dan ini menurut aku worth it sih buat yang bener-bener untuk cari hadis, sanad, perawinya, dan bla bla lainnya kayak gitu. Cuma ya kekurangannya ya tadi, untuk yang bahasa Indonesia itu tampilannya kurang menarik. Terus fiturnya yang lengkap itu kan justru yang pakai bahasa Arab, yang sebagian besar pakai bahasa Arab. Jadi agak susah diakses ya untuk yang kurang memahami bahasa Arab seperti saya. Ya, begitulah teman-teman. Kayaknya itu tadi semuanya, beberapa rekomendasi pencarian ayat Al-Quran, terjemah, tafsir, dan hadis yang bisa aku infoin ke kalian. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Untuk selanjutnya kalian bisa request pengen aku bikin video apa lagi, dan support terus channel aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time.